ya kita kepikiran atau minimal penasaran gimana caranya BBM di pom bensin Pertamina itu bisa selalu tersedia kapanpun kita mau beli? Atau kok bisa ya BBM yang disimpan di terminal pinggir laut bisa mencapai pelosok-pelosok desa di Jawa dan pasokannya lancar-lancar aja? Nah, untuk bisa melakukan itu semua, Pertamina memiliki salah satu sistem distribusi BBM yang kompleks dengan memanfaatkan ribuan armada truk tangki untuk mengantarkan BBM sampai ujung barat dan ujung timur Pulau Jawa atau yang biasa disebut dengan fleet management. Tugas mendistribusikan BBM ini akan dilakukan oleh salah satu perusahaan afiliasi Pertamina, yaitu PT Patra Logistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triyuda Nurmansyah. Saya Direktur Utama PT Patra Logistik. PT Patra Logistik ini adalah salah satu anak usaha di bawah Subholding Commercial and Trading PT Pertamina Persero, di mana PT Patra Logistik ini bergerak di bidang transportasi, warehousing, custom clearance, dan berbagai produk turunan jasa transportasi lainnya. Khusus dalam bidang transportasi, kami di PT Patra Logistik sudah menjalankan berbagai bisnis untuk angkutan BBM ke SPBU-SPBU, dimulai dari beberapa wilayah di Sumatera bagian utara, beberapa wilayah di Sumatera bagian selatan, bahkan sampai ke beberapa wilayah di Indonesia Timur, terutama di region Papua Maluku. Nah, saat ini kami dari Patra Logistik sedang mempersiapkan diri untuk menjalani penugasan dari PT Patra Niaga lanjutannya, yaitu kami akan ditugaskan untuk melakukan angkutan BBM ke seluruh SPBU-SPBU yang ada di Pulau Jawa, di mana pekerjaan ini selama ini sampai dengan hari ini masih dilakukan langsung oleh PT Patra Niaga itu sendiri. Nah, peralihan ini direncanakan akan mulai beralih ke PT Patra Logistik sejak tanggal 1 Oktober besok. Nah, untuk itu penugasan ini merupakan tantangan besar bagi kami, mengingat responsibility yang semakin besar, dan juga ini tentunya ada opportunity yang sangat baik bagi perusahaan untuk terus berkembang dan tumbuh. Maka untuk dapat melaksanakan tanggung jawab yang besar ini, tentu banyak hal yang harus kami persiapkan dari PT Patra Logistik. Mulai dari persiapan operasional, persiapan keuangan, persiapan SDM, bahkan sampai juga untuk kami bisa melakukan analisa terhadap resiko-resiko serta bagaimana cara memitigasi resiko-resiko yang muncul atas pekerjaan fleet management di Pulau Jawa ini. Skala fleet management dialihkan dari Pertamina Patra Niaga ke Patra Logistik terbilang besar, sehingga Patra Logistik perlu mempersiapkan banyak aspek untuk menjalankan tugasnya yang masif ini dengan baik. Patra Logistik tentu harus memenuhi kebutuhan personil dengan jumlah dan kualitas yang tepat, lalu mengembangkan kapabilitas dan kompetensi seluruh personil, menyiapkan struktur organisasi agar setiap personil dapat bertugas dengan efektif, termasuk pembagian aktivitas bisnis apa saja yang dikerjakan sendiri dan apa yang akan di-outsourcingkan. Dilanjutkan dengan pengalokasian sumber daya yang tangible maupun intangible untuk pelaksanaan fleet management, menetapkan prosedur dan kebijakan untuk standarisasi output. Patra Logistik juga perlu memanfaatkan sistem operasi dan sistem informasi untuk memudahkan proses operasional. Kemudian, mengadopsi budaya perusahaan yang konstruktif dan penerapan gaya kepemimpinan yang transformasional oleh top management. Kondisi keuangan PT Patra Logistik pada tahun 2023 berada pada kondisi yang sehat dan mampu bertumbuh. Hal tersebut terlihat pada analisa DuPont yang memberikan angka ROE sebesar 24,12% dan pertumbuhan aset sebesar 68%. Dengan kondisi ini, maka penugasan fleet manajemen untuk area Jawa tampak visible untuk dilakukan di tahun 2025. Namun, dengan beberapa catatan, yakni kemampuan modal kerja yang cukup untuk mampu memenuhi kebutuhan operasional penugasan fleet manajemen ini agar dapat berjalan dengan lancar. Dengan komitmen dari PT Pertamina Patra Niaga untuk memberikan cash injection untuk kebutuhan operasional dan juga kelancaran pembayaran piutang dalam 2 minggu, maka diharapkan PT Patra Logistik tidak akan mengalami kendala dalam menjalankan penugasan fleet manajemen area Jawa ini. Secara jangka panjang, penugasan fleet manajemen bagi PT Patra Logistik ini memberikan kontribusi pertumbuhan laba yang cukup signifikan hingga mencapai 14,63% pertumbuhan rata-rata 5 tahun ke depan.
Dilihat dari sudut pandang operasional, hambatan akibat peralihan fleet manajemen PT Patra Logistik ini terletak pada proses pengadaan dan dari aspek SDM-nya. Sedangkan dari sisi kesiapan infrastruktur IT tidak terlalu menjadi fokus permasalahan. Berdasarkan analisis yang dilakukan dengan menggunakan single model, terdapat 4 komponen dimensi yang diidentifikasi. Pertama, cultural enabler dengan penekanan pada poin pelatihan dan pembentukan budaya kerja yang dinamis, kreatif, dan inovatif. Kedua, continuous process improvement yang fokus pada penggunaan IT yang mumpuni serta evaluasi lean secara menyeluruh. Ketiga, enterprise alignment lebih menekankan pada risiko resistensi terhadap perubahan serta keselarasan prosedur peralihan, dan results dengan fokus pada evaluasi perbaikan secara terus-menerus melalui feedback maupun penentuan kriteria keberhasilan. Dengan mengkolaborasikan keempat komponen tersebut dapat menjadi kerangka kerja yang komprehensif untuk mencapai keunggulan operasional bagi PT Patra Logistik. Analisa penugasan ini dari sisi Demand Chain Management atau DCM akan dapat meningkatkan kepuasan end customer dan juga membawa perubahan pola pengelolaan fleet management. Namun hal ini harus dikolaborasikan dengan seluruh entitas Pertamina Group lainnya. Dari sisi dynamic capabilities akan dapat diidentifikasi tahapan yang diperlukan dalam menata perusahaan, yang dimulai dari sensing atau memonitor situasi eksternal perusahaan, seizing yaitu melakukan improvement untuk perbaikan perusahaan, dan terakhir adalah transforming yaitu mengelola perubahan dan culture untuk memenuhi tantangan. Dalam masa transisi peralihan, terdapat hal-hal kritikal yang harus menjadi perhatian, yaitu yang pertama adalah segera melakukan proses procurement terhadap seluruh mitra-mitra existing PT Pertamina Patraniaga. Yang kedua adalah melakukan transfer knowledge, terutama pengelolaan fleet management di terminal BBM. Yang ketiga, penyelesaian masalah harga on-use BBM mobil tangki dengan 2 opsi, yaitu negosiasi harga khusus ke corporate sales Pertamina Patraniaga atau kolaborasi dengan Pertamina Retail untuk menyediakan BBM on-use. Yang keempat, memastikan ketersediaan anggaran di RKAP dan cash flow untuk operasional. Dan yang kelima adalah membuat organisasi project atau temporary hingga organisasi resmi diterapkan. Manfaat yang dapat diperoleh dengan peralihan bisnis ini bagi PT Patra Logistik adalah dapat memperkuat portfolio dan nilai perusahaan. Sementara untuk Pertamina Patraniaga, peralihan bisnis ini dapat membuat Pertamina Patraniaga lebih fokus pada bisnis inti, yaitu menyediakan energi untuk seluruh wilayah Indonesia dan juga sharing risiko untuk pengelolaan kegiatan pendukungnya. Peralihan usaha fleet management merupakan suatu peluang dan tantangan bagi PT Patra Logistik. Bagaimana tidak, usaha fleet management yang ruang lingkup sebelumnya hanya terdapat pada sebagian wilayah kecil di Indonesia akan diperluas di berbagai daerah sentral seperti Pulau Jawa. Pada masa awal persiapan, PT Patra Logistik perlu memastikan ruang lingkup pekerjaan mana saja yang akan dialihkan oleh PT Patraniaga selaku perusahaan induk. Sehingga perusahaan dapat melakukan persiapan dari berbagai aspek seperti keuangan, operasional, sampai dengan sumber daya perusahaan yang fit for business. Perusahaan juga perlu mengkaji potensi dan risiko yang terjadi dengan adanya peralihan usaha ini, seperti akan menambah value perusahaan dan meningkatkan kompleksitas kebijakan-kebijakan di perusahaan PT Patra Logistik. Dan pada akhirnya, perusahaan dapat menentukan strategi eksekusi yang tepat dan memastikan pengelolaan dari peralihan usaha fleet management ini dapat berjalan secara operasional excellent. Kajian tentang peralihan dan penugasan fleet management, berikut rekomendasi yang sudah disiapkan dengan terstruktur oleh teman-teman Immersion kelompok 37, mulai dari persiapan organisasi, pemenuhan kebutuhan staf, bagaimana membangun kapabilitas manusia dan sistem, hingga ke penerapan gaya kepemimpinan yang sesuai, lalu persiapan aspek operasional, serta beberapa kajian risiko. Hal itu memberikan gambaran bagi kami di PT Patra Logistik tentang pendekatan yang dapat kami ambil untuk langkah-langkah persiapan pelaksanaan tugas fleet management di wilayah Jawa. Insight-nya yang sangat menarik dan kami sangat mengapresiasi atas kajian dan rekomendasi yang telah dirumuskan oleh teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi, sukses untuk teman-teman Immersion kelompok 37.